Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pada saat ini saya rindu untuk membahas satu topik penting dan menarik. Non-Kristen gagal paham, Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal, pertama, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang di luar kekristenan menjadikan Yohanes 17 ayat 3 ini sebagai ayat favorit bagi mereka untuk menyerang dan menyudutkan kekristenan dengan maksud dan tujuan bahwa apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen, di mana mengakui dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menurut mereka ini tidak benar. Karena tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu menjadi argumentasi dari mereka, Bapak Ibu. Hal pertama ingin saya tegaskan kepada kita. Yohanes 17 ayat yang ketiga ini bukan syahadat, kredo atau pengakuan iman bagi orang Kristen. Dan orang-orang di luar kekristenan seringkali membuat sebuah kesimpulan bahwa Yohanes 17 ayat yang ketiga ini adalah pengakuan iman, kredo, syahadat orang Kristen. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini terkait dengan bagaimana seseorang menikmati dan mengalami hidup yang kekal. Bukan aku mau bersaksi. Bukan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kata yang dipakai di sini bukan marturia, bersaksi, tetapi ginosko. Jadi ini syarat hidup kekal ada dua. Pertama, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua adalah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3, saya ulangi sekali lagi, tidak pernah diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen, tidak pernah dipahami oleh orang-orang Kristen sebagai sebuah syahadat, kredo, pengakuan iman. Tapi itu terkait dengan pengenalan akan dua hal. Yang pertama, pengenalan akan Allah yang benar dan pengenalan akan Yesus yang benar. Tolong kita soroti dan perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hidup kekal itu menjadi suatu realita atau kenyataan dari diri manusia. Siapapun dia. Kalau orang itu memiliki dua hal. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah yang benar itu. Satu tidak ada, keselamatan tidak akan mungkin dimiliki oleh siapapun. Satu dari antara yang kedua ini tidak ada, hidup kekal tidak akan dimiliki oleh siapapun. Nah, sekarang masuk ke dalam perenungan yang mendalam kepada setiap kita. Kalau dua syarat ini menjadi kunci dan syarat memperoleh hidup yang kekal, mengalami hidup yang kekal, pertanyaan saya, bisakah syarat itu di mana kita mengerti, memahami status Yesus yang hanya manusia biasa di sana,
dan itu menjadi syarat beroleh hidup yang kekal? Tentu pengertian pemahaman kita memberikan konfirmasi penegasan. Mustahil. Kalau Yesus di sini hanya manusia biasa, hanya rasul, nabi, utusan, seperti pengertian pemahaman non-Kristen, maka tidak layak dikategorikan, dikualifikasikan, dikelompokkan sebagai syarat memperoleh hidup yang kekal. Itu yang harus dimengerti dan dipahami dulu. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal di sini bukan sekedar mengerti, memahami, mengetahui dalam tataran doktrin, ajaran. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mengenal di sini seperti saya katakan tadi, itu dari bahasa Yunani gnosko atau gnosontai. Pengenalan secara mendalam, pengenalan secara dekat, pengenalan melalui sebuah pengalaman. Bukan dari apa kata orang. Ini tidak hanya menyentuh rasio pikiran, tapi menyentuh kehendak dan perasaan, pikiran, perasaan, kehendak yang diserahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat dulu di sini, dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah satu-satunya Allah yang benar? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Siapakah satu-satunya Allah yang benar? Di sini dibuat kata Engkau. Engkau siapa di sini? Tolong jangan ngarang bebas. Engkau di sini kita harus melihat konteks. Teks ini tidak muncul secara sembarangan. Tetapi teks ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangi. Salah satu kegagalan fatal dari orang-orang non-Kristen memahami Alkitab adalah mereka memiliki ilmu comot-comot dan ilmu cocok-cocok, mencocok-cocokkan, mencomot-comot, seenak udel, seenak jidat, semaunya mereka. Itu yang menjadi kekeliruan dan kesalahan fatal mereka. Dikutip satu ayat, sehingga kelihatan benar, kalau ada orang Kristen yang ditawarkan, mengerti, memahami apa yang dikutip, orang Kristen itu bisa dengan gampang dan mudah dibelokkan dari imannya. Perhatikan baik. Dikatakan di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau siapa di sini? Siapakah Engkau di sini? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagi kami orang-orang Kristen, tidak tabu, tidak menjadi sesuatu yang risih dan mengganggu keyakinan kami, kalau kami itu memiliki pengertian pemahaman, Yesus itu satu pribadi dan dua natur. Saya ulangi kembali. Yesus itu satu pribadi dan dua natur. Sifat, keadaan. Dan itu berulang-ulang ditegaskan, dikonfirmasi dalam Alkitab. Yesus yang satu pribadi itu memiliki dua natur, sifat, keadaan. Natur sebagai yang ilahi dan natur sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu disunat, lapar, haus, berdoa, mengalami kematian. Itu tidak sesuatu yang mengganggu dalam keimanan orang-orang Kristen. Karena memang itu fakta-fakta yang tertulis dalam Alkitab. Sebagai contoh, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah taat sampai mati, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Dijelaskan di situ, Sang Logos, Sang Firman itu dalam keadaan sebagai manusia. Dia taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia.
Nah, saya kaitkan kepada pembahasan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat perikop ini, coba perhatikan, saudara-saudaraku non-Kristen, kalau engkau bergabung ke sini, punyalah kerendahan hati untuk belajar, karena engkau tidak tahu apa-apa. Anda mengartikan kekristenan dari sudut pandang keyakinan, doktrin, kitab suci, pemahaman Anda. Bukan dari sudut pandang keyakinan orang Kristen. Jadi apapun yang kau artikan selalu bertitik tolak dari apa yang sudah ada di dalam pikiran, dalam penghayatan, dalam keyakinanmu. Jadi selalu standar ganda. Jangan sampai Anda mengartikan ayat-ayat Alkitab dari sudut pandang Anda mengartikan ayat-ayat kitab suci Anda. Itu yang tidak fair. Nah, coba kita lihat. Di sini dibuat judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, nanti akan datang lagi Kadrun yang mengungkapkan begini. Masa Tuhan itu berdoa? Yesus satu pribadi, dua keadaan natur sifat. Keadaan sebagai manusia dan keadaan sebagai yang ilahi. Keadaan sebagai manusia itulah yang keluar dari Bunda Maria. Dilahirkan oleh Bunda Maria. Keadaan sebagai yang ilahi itulah yang keluar dan datang dari Allah. Sang Firman, Sang Logos yang bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam konteks itulah orang Kristen meyakini, mempercayai kealahan, keilahian Yesus. Bukan dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaannya. Karena tubuh fisik jasmani kemanusiaan Yesus adalah manusia, makhluk ciptaan Allah. Udah jelas? Gak ragu kita mengatakan itu. Nah, doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti Yesus dalam natur keadaan sifat sebagai manusia. Yesus itu berdoa kepada Bapaknya. Yesus itu bergantung kepada Bapaknya. Itu keyakinan, kepercayaan Kristen bertitik tolak dari fakta dan data Alkitab. Coba perhatikan. Jangan suka ngaku-ngaku, nggak boleh suka ngaku-ngaku Bapak Ibu Saudara. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Perhatikan baik, di sini Yesus menyapa Allah satu-satunya yang benar itu adalah Bapa. Jadi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Bukan Allah di luar itu. Allah yang benar dalam konteks Kristen disapa dan dipanggil dengan Bapa, dan itu yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus. Jadi jangan tarik-tarik keyakinanmu. Allah yang benar itu Allahmu, tidak. Satu-satunya Allah yang benar adalah engkau. Engkau siapa di situ? Engkau adalah Bapa. Karena dijelaskan di ayat sebelumnya. Jadi satu-satunya Allah yang benar, bukan yang lain selain daripada Bapa. Di luar Bapa itu bukan Allah yang benar. Sudah nangkap? Nah, sekarang begini. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Di sini sudah mulai terlihat bagaimana gelar jabatan kepenguasaan Yesus dinyatakan. Di dalam doa Yesus. Apa itu? Sama seperti engkau. Engkau siapa? Sama seperti Bapa. Bukan Allah yang lain. Sama seperti Bapa. Tolong jangan kaitkan kepada Allah Anda, non-Kristen. Satu-satunya Allah yang benar, engkau di situ adalah Bapa, bukan yang lain. Itu tertutup, tidak terbuka. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Bukan yang lain. Nah, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Perhatikan baik.
Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, adakah pernah di dunia ini di mana kepada orang itu diberikan kepadanya segala kuasa atas segala yang hidup? Saya ulangi kembali. Adakah manusia yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini dari dulu sekarang sampai nanti Kristus Yesus datang pada kali kedua menjadi hakim yang adil, adakah yang mana kepadanya diberikan kuasa atas segala yang hidup, kepenguasaan atas segala yang hidup? Itulah dalam konteks Kristen disebut dengan gelar jabatan kepenguasaan. Dan itu terlihat jelas dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan, salah satu titik kelemahan non-Kristen memahami ayat itu adalah, kalau kepadanya diberikan berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau ada yang memberi, ada yang menerima, berarti yang memberi lebih tinggi dari yang menerima. Kan itu maksud Anda kan? Tapi coba perhatikan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, ketuhanan, kepenguasaan di sorga dan di bumi. Dalam kitab suci lain dikatakan, itu menunjukkan bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan bukan hanya itu. Perhatikan ayat yang kedua. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Perhatikan, ayat yang kedua sudah menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Pertanyaan saya, kalau Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang diberikan kepadanya, pertanyaan saya, apakah ini hanya sekedar nabi, rasul, utusan seperti pengertian pemahamanmu? Adakah nabi, rasul, utusan di dunia ini yang memiliki kuasa sehebat Yesus yang berkuasa memberikan hidup yang kekal? Ada? Tunjukkan kepada saya siapa? Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya, kenapa Yesus memiliki kuasa memberi hidup yang kekal? Contoh, saya ini bisa memberikan uang kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saya memiliki uang. Kalau saya tidak memiliki uang, nonsen, omong kosong, saya bisa memberikan uang kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan Kristus. Kenapa Yesus bisa memberikan hidup yang kekal? Karena Yesus memiliki hidup yang kekal. Kalau begitu, itu pengertiannya dalam konteks kemanusiaannya atau dalam natur keadaan keilahiannya. Sudah tentu bukan dalam keadaan sebagai manusia. Karena Yesus dalam keadaan sebagai manusia baru ada setelah dikandung Bunda Maria, dilahirkan, dan kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada hidup di tengah-tengah dunia. Berarti yang mana kekekalan, eksistensi, keberadaan, kekekalan dimiliki oleh Yesus, itu terkait dengan keberadaannya sebagai firman yang kekal, yang ada bersama dengan Allah sejak kekal bersama dengan Roh Kudus. Jadi jangan artikan menurut keyakinanmu. Jangan paksakan kehendak harus keyakinanmu yang tegak di dunia ini. Kita tidak mau mengikuti itu karena itu tidak menyelamatkan. Kalau itu menyelamatkan bagimu, silakan. Dalam konteks Kristen, hidup yang kekal syaratnya dua. Mengenal Bapa, bukan Allah lain. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Nah, orang-orang yang bergabung saat ini, kalau salah seorang dari Anda, saya utus misalnya ke Amerika, apakah status Anda beda dengan saya yang mengutus? Saya manusia, saya mengutus orang ke Amerika. Apakah yang saya utus itu manusia atau lebih rendah daripada manusia? Saya yang mengutus manusia, yang kuutus pun manusia. Demikian juga dengan Bapa dan Anak.
Bapa mengutus anak ketika dia mengenakan tubuh kemanusiaan namanya Yesus. Berarti sehakikat, sederajat dengan Bapa. Bukan lebih rendah dari Bapa. Nah, mungkin ada di antara kita yang berkata, utusan pasti lebih rendah daripada yang mengutus. Sekarang saya tunjukkan. Jangan pakai keyakinanmu, doktrin ajaranmu, kepercayaanmu menilai kekristenan. Istilah boleh sama, tapi makna pengertian berbeda. Perhatikan baik ini kalimat ini. Istilah sebutan boleh sama, tapi makna pengertiannya berbeda. Itulah yang menjadi salah kaprah banyak orang-orang non-Kristen memahami Alkitab. Pernah saya dikirimkan Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang terkait dengan diutus, utusan, mengutus, semua kata utus dikirim ke saya. Bahwa menunjukkan, menegaskan orang yang mengirimkan hal itu kepada saya. Pendeta Berton, Yesus itu hanya utusan. Saya mau kasih tahu, Anda salah kaprah. Yesus itu kami yakini percayai utusan, tapi bukan hanya utusan. Dan pengertian utusan bagi Yesus berbeda dengan pengertian utusan bagi non-Kristen. Saya ulangi kembali. Pengertian utusan bagi kami orang-orang Kristen berbeda dengan utusan bagi non-Kristen. Yesus itu nabi, tapi bukan hanya nabi. Yesus itu rasul, tapi bukan hanya rasul. Ini yang harus dimengerti sehingga terbuka mata hati, mata rohani Bapak Ibu Saudara non-Kristen, sehingga Anda mengerti dan menemukan kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan, kebenaran itu yang menyelamatkan. Nah, apa maksudnya? Nah, sekarang dikatakan di sini ayat ketiga, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, pengertian utusan dalam konteks Kristen, Anda harus paham Bapak Ibu Saudara, khususnya non-Kristen. Saya tunjukkan kepada kita, banyak dalam Injil Yohanes disebut dengan utusan atau diutus, itu banyak sekali. Dan kami orang Kristen juga membaca itu. Kami juga mengerti, memahami itu. Tapi karena Anda salah kaprah mengartikan utusan, makanya Anda tersesat dan tertutup mata hati, mata rohanimu, selamanya gak mengerti. Non-Kristen memahami utusan sesuai dengan kepercayaanmu, keyakinanmu, pengertianmu, doktrin ajaranmu. Kami tidak memahami seperti itu. Jangan memaksakan kehendak. Jangan ngotot Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya tunjukkan. Mari kita buka dulu. Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Ini masih konteks Yohanes. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Anak manusia salah satu sebutan untuk Yesus. Dan nanti kalau diperdalam pengertian anak manusia pun, ini merupakan latar belakang yang dilihat oleh Daniel di dalam Daniel pasal 7. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Nah, perhatikan, turun dari sorga diutus oleh Bapa. Pertanyaan saya, Yesus turun dari sorga, apakah itu berbicara tentang kemanusiaannya yang lahir dari Bunda Maria? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Perhatikan baik yang berikutnya. Ini harus tuntas, karena mengenai utusan ini, saudara-saudaraku non-Kristen permanen gagal paham, tertutup, terkunci mata hati, mata rohanimu. Jadi supaya terbuka, saya akan membacakan untuk kita. Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan, Yesus turun dari sorga. Ketika Yesus turun dari sorga, tentu itu tidak berbicara tentang kemanusiaannya yang lahir dari Bunda Maria. Kalau memang itu yang dimaksud dalam penulisan ini, aku telah lahir dari Bunda Maria, itu bicara, itu kalimatnya.
Tapi di sini katakan, aku telah turun dari sorga. Karena ada kehendak yang mau dilakukan oleh Yesus selaras, cocok, sesuai, tidak mungkin kontradiksi, bertentangan dengan kehendak Bapa. Kehendak Yesus mutlak kehendak Bapa. Karena antara Yesus dengan Bapa, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Bukan sama saja, tapi memiliki realitas konkret yang berbeda antara Bapa dengan Yesus, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Oke, saya buka lagi ayatnya supaya lebih jelas kepada kita. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Perhatikan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Perhatikan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu keluar dan datang dari Allah, ini berbicara tentang keilahian, eksistensi kekekalan Yesus sebagai firman. Kenapa dia keluar dari Allah? Karena dia ada bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang keluar dan datang dari Allah bukan tubuh fisik jasmaninya. Bukan. Tubuh fisik jasmaninya itu adalah sesuatu yang dikenakan, sesuatu yang baru dikenakan ke dalam diri Yesus. Sang firman, sang logos itu. Satu pribadi, dua natur, sifat keadaan. Keadaan sebagai yang ilahi, keadaan sebagai manusia. Keadaan sebagai yang ilahi, itulah yang dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Kristen. Keadaan sebagai manusia, karena dia rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, tubuhnya disiksa, darahnya terkucur, tercurah di kayu salib, yang telah berjasa luar biasa bagi kita, patut kita hormati, patut kita kasihi dalam hidup kita. Oke, nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Yohanes 17 ayat yang ketiga. Perhatikan baik, ini Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Dan jangan lupa, Alkitab tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin bertentangan. Nah, Yohanes yang menulis Injil Yohanes dan yang menulis surat Yohanes berkata begini. Mari kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan begini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Perhatikan, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Perhatikan, saya ulangi kembali. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah, maksudnya anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus juga dalam Alkitab, dalam fakta Alkitab disebut sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tadi syarat memperoleh hidup yang kekal, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Dan jangan lupa, pengertian diutus di sana, diutus keluar dan datang dari Allah. Kenapa dua-duanya ini menjadi syarat untuk beroleh hidup yang kekal? Kenapa demikian? Karena memang Yesus Kristus itulah yang menyatakan Bapa secara sempurna, sehingga bisa dikenal oleh manusia. Tanpa Yesus Kristus, Sang Firman nuzul turun menjadi manusia, pengenalan orang akan Tuhan menjadi samar. Perhatikan baik, di dalam kekristenan
Allah itu menyatakan kehendaknya, yaitulah firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Tapi jangan lupa, karena manusia tidak berkuasa menjalankan kehendaknya, firman Allah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Oleh karena natur manusia telah jatuh dalam dosa, maka Allah dalam konteks Kristen bukan hanya menyatakan kehendaknya, menyatakan firman-Nya, tapi menyatakan pewahyuan khusus, di mana puncak risalah dari pewahyuan, finalitasnya, akhirnya, puncaknya, baik itu keimaman, kerajaan, bahkan kenabian, puncaknya dalam diri Yesus, dan juga puncak risalah pewahyuan itu ada dengan datangnya Sang Firman, nuzul, turun menjadi manusia. Jadi Allah dalam konteks Kristen menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya, karena tidak mampu manusia menjalankan kehendaknya, oleh karena natur sifat dasar manusia yang telah ada dalam perhambaan perbudakan dosa, maka Allah karena begitu besar kasih-Nya bagi dunia, bagi manusia yang dicipta menurut gambar rupa Allah, tidak mampu mengatasi dosa, mengatasi perbudakan perhambaan dosa, status yang berdosa, melalui syariat, hukum-hukum, amal saleh, perbuatan baik, agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka Allah berkenan mengutus Sang Firman keluar dan datang dari dirinya untuk mengenakan tubuh kemanusiaan sehingga bisa mati di kayu salib, sehingga ada penebus bagi manusia. Kenapa mengenal Yesus Kristus yang telah diutus itu syarat hidup yang kekal? Karena melalui pengenalan akan Yesus Kristus, manusia dapat mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sudah nangkap? Jadi jangan mengartikan Alkitab itu dari perspektif seenak udel, seenak jidat, sesukamu. Jangan, istilah boleh sama, tapi pengertian pemahaman berbeda. Saudara dikasih Tuhan, terakhir saya bahas mengenai Yohanes 17 ayat 3. Ketika Yesus berkata, Bapa, maka Yesus di situ sedang menyatakan dirinya sebagai anak. Ada Bapa, ada anak. Antara Bapa dengan anak, tolong jangan mengartikannya perspektif keyakinanmu lagi. Karena apa? Pengertian Bapa dan anak bukan makna konotasi biologis. Kenapa? Karena Allah itu tidak berjenis kelamin laki-laki, perempuan, termasuk juga bukan banci. Tapi pengertian Bapa merujuk kepada 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 sebagai sumber segala sesuatu. Anak itu kata kias, kata lain dari firman. Kalau disebut dalam Alkitab anak Allah, itu berbicara tentang firman. Dan jangan lupa, satu ketika Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku dan Bapa adalah satu. Maka orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena Yesus menyebut Allah adalah Bapanya. Berarti Yesus menempatkan dirinya sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi mau melempari dengan batu. Kenapa mereka melempari dengan batu? Karena dengan Yesus berkata, dia sebagai anak Allah dan Allah adalah Bapanya. Berarti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Orang Yahudi mengerti itu. Istilah-istilah ini dimengerti oleh orang Yahudi. Ketika Yesus berkata dia sebagai anak Allah dan Allah adalah Bapanya, mereka mengamuk. Mereka mengambil batu ingin melempari Yesus. Karena mereka mengatakan, engkau menghujat Allah. Karena sekalipun engkau manusia biasa, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Berarti orang Yahudi gagal paham, belum ikut katekisasi, sama seperti non-Kristen sekarang ini, karena hanya menganggap Yesus itu hanya manusia biasa, manusia suci, manusia baik, menganggap nabi, rasul, utusan, seperti pengertian pemahamanmu. Ternyata sebutan anak Allah bagi Yesus itu menunjukkan dirinya sebagai firman yang ada bersama dengan Allah sejak kekal. Ingat, perhatikan baik, firman itu tidak dicipta. Firman itu sudah ada sejak Allah itu ada. Sebab kalau Allah sempat tidak punya firman
dengan firman. Apakah Allah menciptakan firman? Karena Allah mencipta segala sesuatu dengan firman. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, Allah sejak kekal memiliki firman yang kekal dalam dirinya. Sehingga Allah mencipta segala sesuatu melalui atau oleh firman. Allah itu sejak kekal memiliki roh. Allah tidak pernah masa dan waktu sedetik pun tanpa roh. Kalau Allah sempat tanpa memiliki roh, maka Allah itu almarhum, Allah yang mati. Tapi Allah itu kekal, tidak pernah mengalami kematian. Maka Allah itu sejak kekal memiliki roh. Dalam istilah teologi Kristen disebut, Allah yang Esa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itulah dalam istilah kekristenan disebut dalam istilah teologi Tritunggal Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita sebentar lagi mau masuk di dalam ibadah mereka. Saya pikir apa yang saya sampaikan kiranya dapat mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah berkenan bergabung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah.